Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Syakil Zoti dengan NIM 1242041388, mata kuliah Bahasa Arab. Saya akan menjelaskan materi tentang fi'il amar, fi'il nahi, dan maf'ul bih. Fi'il amar. Fi'il amar merupakan perintah. Pengertian fi'il amar. Fi'il amar adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang digunakan untuk memberi perintah atau permintaan kepada orang lain, atau fi'il amar adalah perintah dari atas kepada yang bawah. Pada dasarnya fi'il amar termasuk dalam kategori kata kerja yang ditujukan untuk orang kedua, baik itu tunggal, muannas atau muzakkar atau jamak. Contoh, if'al, lakukanlah. Ciri-ciri fi'il amar. Subjek orang kedua. Fi'il amar hanya digunakan untuk orang kedua, yaitu orang yang disuruh dalam bahasa Arab. Ini berarti orang yang berbicara kepada orang lain, entah itu satu orang atau lebih. Contoh, if'al untuk orang tunggal, laki-laki atau perempuan. If'alu untuk orang jamak, laki-laki. Iflan untuk orang jamak, perempuan. Fi'il amar terbuat atau terambil dari fi'il mudhari, digunakan untuk memberi perintah kepada lawan. Memberi perintah kepada lawan bicara. Biasanya berharkat sukun di akhir kecuali dalam kondisi tertentu. Contoh fi'il amar dan perubahannya. Fi'il mudhari, fi'il amar. Yaktubu, uktubu. Yaqra'u, yuqra'u. Yaqulu, kul. Fi'il nahi, yaitu larangan. Pengertian fi'il nahi. Fi'il nahi dalam bahasa Arab merujuk pada kata kerja yang digunakan untuk melarang atau menegur seseorang agar tidak melakukan tindakan. Fi'il nahi mengandung perintah untuk berhenti atau menghindari sesuatu. Contoh, wala taqrabu zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Ciri-ciri fi'il nahi. Bentuk fi'il nahi selalu berbentuk fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang, mendapat sukun pada huruf akhir dan biasanya diawali dengan huruf lam. Contoh, la taf'al, jangan melakukan. La taqra, jangan baca. Fi'il nahi biasanya digunakan untuk perintah kepada orang kedua dari yang lebih tinggi kepada yang bawah, seperti larangan Allah pada umatnya. Fi'il nahi selalu disertai dengan lam yang berfungsi untuk memperkuat larangan atau teguran. Dalam beberapa kasus, penggunaan fi'il nahi bisa memberikan kesan lebih halus jika digunakan dalam konteks perintah atau nasihat, tergantung pada intonasi dan tujuan kalimat. Fi'il nahi adalah satu jenis fi'il kata kerja yang penting dalam tata bahasa Arab, khususnya dalam memberikan instruksi atau larangan komunikasi. C. Perubahan fi'il mudhari menjadi fi'il nahi. Fi'il nahi berasal dari fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang berbentuk sekarang atau masa depan. Untuk membentuk fi'il nahi, fi'il mudhari harus diberi perubahan berikut: menambah la di awal kata, memberikan sukun pada huruf terakhir fi'il mudhari, dan hal ini dapat berubah dalam kondisi tertentu. Maf'ul bih. Maf'ul bih dalam bahasa Arab menunjukkan pada objek langsung dalam kalimat, yaitu unsur yang menerima dampak langsung dari suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek. Dalam bahasa Indonesia, konsep ini mirip dengan objek dalam kalimat yang biasanya berupa kata, benda, atau pronomina yang dikenai atau dipengaruhi oleh perbuatan. Pengertian maf'ul bih. Maf'ul bih adalah pelengkap atau objek dalam kalimat yang menerima pengaruh langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Dengan kata lain, maf'ul bih terpengaruh oleh fi'il, yaitu kata kerja yang dilakukan oleh subjek. Ciri-ciri maf'ul bih: biasanya berfungsi sebagai objek dalam kalimat. Maf'ul bih
selalu merupakan sesuatu yang dituju atau dikenai perbuatan. Biasanya adalah kata benda, isim, atau kata ganti zamir. Dan dalam kajian bahasa Arab, i'rab akan selalu menjadi rafa. Fa'il. Fa'il adalah subjek yang melakukan suatu tindakan yang dijelaskan oleh fi'il, kata kerja. Dalam kalimat bahasa Arab, fa'il adalah pelaku atau yang melakukan aksi yang disebutkan dalam fi'il. Fungsi fa'il berfungsi sebagai pelaku atau subjek dalam kalimat yang melakukan perbuatan yang dinyatakan oleh fi'il. Secara sederhana, dalam kalimat misalnya kataba talibur rasalata. Talibu adalah fa'il yang berarti siswa yang melakukan tindakan menulis, yaitu kataba, menulis, dan rasalata adalah objek maf'ul bih yang berarti surat. Dan fa'il juga dapat dicirikan dengan berikut. Fa'il selalu berbentuk isim, kata benda yang bisa berupa orang, benda, atau konsep abstrak. Fa'il menunjukkan siapa yang melakukan tindakan yang dijelaskan oleh fi'il. Fa'il selalu berada setelah fi'il dalam kalimat yang berbentuk fi'il. Fa'il adalah subjek atau pelaku dalam kalimat yang melakukan suatu tindakan yang disebutkan oleh fi'il. Fa'il selalu berupa kata benda atau kata ganti. Fa'il biasanya berada setelah fi'il dalam kalimat aktif. Dalam kalimat pasif, fa'il sering tidak disebutkan secara eksplisit dan objek yang dikenai tindakan menjadi subjek. Demikian materi saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.